Komentar. Kitab Kertanegara merupakan salah satu sumber sejarah Islam di Indonesia. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan sumber sejarah Islam di Sumatera. Surat-surat Sultan Aceh merupakan sumber sejarah Islam di Aceh. Bukti oral, cerita rakyat seperti cerita tentang penyebaran Islam di Jawa dan Sumatera. Lagu-lagu Islam seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat pada acara-acara keagamaan. Tradisi Islam seperti tradisi sholat Jumat dan Hari Raya Idul Fitri. Bukti lainnya, arsitektur seperti masjid-masjid dan makam-makam Islam. Kesenian Islam seperti kaligrafi dan ukiran Islam. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan seperti pengaruh Islam terhadap bahasa serta dan musik Indonesia. 3. Wali Songo atau 9 orang wali adalah sekelompok ulama dan mubalik Islam yang beberapa penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peran Wali Songo menyebarkan Islam. Mereka melakukan dakwah dan mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat setempat. Pembangunan masjid dan pusat-pusat keagamaan. Hal ini membantu memperkuat keberadaan Islam di daerah tersebut. Pembangunan ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Quran, hadis dan fikih. Pembentukan masyarakat Islam. Mereka mengajarkan nilai-nilai Islam dan membantu masyarakat setempat untuk memahami dan mengenalkan ajaran Islam. Tokoh Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Derajat. 5. Sunan Giri. 6. Sunan Kalijaga. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Muria. 9. Sunan Gunung Jati. Warisan Wali Songo meninggalkan warisan yang sangat berharga dalam Islam di Indonesia. Mereka berhasil menyebarkan Islam di Jawa dan membentuk masyarakat Islam yang kuat. 4. Tahap akulturasi. Kontak awal. Kontak ini memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan penyebaran Islam. Penyebaran Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Para penyebar Islam seperti Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Akulturasi budaya terjadi ketika budaya Islam bertemu budaya Nusantara. Proses ini melibatkan pertukaran nilai-nilai, tradisi, dan praktik keagamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akulturasi. 1. Perdagangan. 2. Pernikahan.
3. Dakwah. 4. Kebudayaan Nusantara. 5. Politik dan pemerintahan. Contoh akulturasi budaya, arsitektur masjid seperti penggunaan atap berbentuk limas dan ukiran kayu. Tradisi Islam seperti penggunaan gamelan dalam upacara pernikahan. Bahasa seperti penggunaan kata-kata Arab dan dalam bahasa Indonesia. 5. Aspek sosial. Perubahan sistem sosial meningkatkan sistem sosial yang lebih egaliter, di mana semua orang dianggap sama di hadapan Allah. Hal ini mempengaruhi struktur sosial masyarakat Nusantara yang belum memiliki sistem kasta yang ketat. Peran wanita Islam memberikan peran yang lebih penting bagi wanita dalam masyarakat. Wanita diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Pengaruh terhadap tradisi lokal. Islam mempengaruhi tradisi lokal masyarakat Nusantara seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Aspek politik. Pengaruh terhadap sistem pemerintahan dengan pengenalan konsep khilaf atau kepemimpinan Indonesia. Peran ulama sebagai nasihat seperti dan politik bagi spiritual dan politik bagi penguasa. Pengaruh terhadap hubungan internasional dengan mengenalkan konsep utama Islam, komunitas Islam global. Tanggapan masyarakat Nusantara. Akulturasi masyarakat Nusantara melakukan akulturasi dengan budaya Islam, menggabungkan elemen-elemen Islam dengan tradisi lokal. Penerimaan. Banyak masyarakat Nusantara yang menerima Islam dengan terbuka, melihatnya sebagai agama yang lebih egaliter dan adil. Perlawanan, namun ada juga masyarakat Nusantara yang melebihi pengaruhi Islam, mempertahankan tradisi lokal dan kepercayaan mereka. 6. Seni. Batik Islam dalam bidang seni tekstil motif. Batik Islam dipengaruhi oleh motif Islam seperti motif geometris dan kaligrafi. Wayang Islam dalam bidang seni pertunjukan wayang Islam mengembangkan elemen-elemen Islam dengan tradisi wayang Nusantara. Serta sastra hikayat. Hikayat adalah cerita proses yang menggabungkan elemen Islam dengan tradisi Nusantara. Syair adalah puisi yang mengembangkan elemen Islam dengan tradisi Nusantara. 7. Peran ulama dan tokoh agama. Pengajaran dan dakwah ulama dan tokoh agama
Islam, mengajarkan ajaran Islam dan melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Pengembangan fikih, mereka mengembangkan fikih atau hukum Islam yang sesuai dengan konteks budaya Nusantara, sehingga memungkinkan untuk Islam untuk mengajarkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 8. Dampak terhadap identitas budaya. Pengembangan budaya Islam Nusantara, akulturasi. Pengembangan budaya Islam Nusantara, akulturasi budaya Islam dan budaya Nusantara. Budaya ini mencakup elemen seperti arsitektur masjid, kaligrafi dan sastra Islam. Pengaruh terhadap tradisi dan ritual, contohnya perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha telah menjadi bagian dan tradisi masyarakat Indonesia. Pengembangan bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia telah dipengaruhi oleh bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya yang digunakan dalam penyebaran Islam.